Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang. Pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh TIFA. Supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak enggak tuh? Kalau dibuktikan secara sosiologi, secara psikologi bahwa Pak Jokowi berpikir runtut, reasoningnya bagus, kalkulasinya efektif, orang nggak akan persoalin mau punya ijazah, mau nggak punya ijazah. Tapi kita masuk di situ tanpa sadar bahwa yang sedang diuji adalah kapasitas berpikir dari hakim, pengacara, tim Jokowi, tim Roy Suryo tentang kasus ini. Karena itu pada akhirnya ujungnya bertahun-tahun bicara. Saya saksi ahli pertama waktu kasus ini dibuka pertama di Pengadilan Solo dengan akibat saudara Bambang Tri dibui itu. Dari awal saya menganggap bahwa ini akan berakhir pada tema gelagat politik. Dan benar akhirnya hari ini. Orang bertanya, orang kuatnya siapa? Saya buka misteri ini. Orang kuatnya dibalik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo. Lalu orang tanya, lu tahu dari mana, Rok? Kan semua nggak ada yang tahu kan? Maka saya bisa sok tahu. Justru karena orang nggak tahu, saya bisa sok tahu. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah itu. Oke, bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani, polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi. Bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di Pasar Pramuka. Kita masuk di dalam upaya untuk membongkar sesuatu yang kalau kita tanya pada Sherlock Holmes akan bilang, Watson, it is elementer. Kata Sherlock Holmes pada asistennya yang adalah doktor ilmu kimia, elementer. Kau kan ahli kimia, uji aja kimianya barang itu. Watson kan bilang, iya gue mau uji kimia, gue ahli kimia buat tahu pH-nya, buat tahu kandungan karbonnya, tapi barangnya nggak ada, bagaimana mau diuji? Jadi selalu kita masuk dalam polemik hanya untuk menduga nih asli apa palsu. Jadi, karena kita berpolemik, makin lama sinopsis kita itu makin sempit, lalu akhirnya dia menyempit sempurna mencari orang di belakang masalah-masalah ini, orang-orang kuat. Siapa orang kuatnya? Teori orang kuat itu, di dalam tragedi Yunani, kalau Anda ikut senang untuk mengikuti cerita tragedi Yunani,
Orang kuat itu selalu nasibnya buruk. Oedipus itu buruk nasibnya tuh. Dia nggak tahu siapa ayahnya, dia bunuh ayahnya. Dia nggak tahu siapa istri ayahnya, dia kawinin istri ayahnya, dia kawinin ibunya sendiri. Akhirnya dia hancur. Jadi setiap teori orang kuat sebetulnya di belakang teori orang kuat ada yang tidak dijebloskan oleh nasib, oleh takdir. Nggak ada orang kuat yang datang dan kemudian sukses. Siapa yang jadi orang kuat? Soeharto orang kuat, hancur. Stalin orang kuat, hancur. Hitler orang kuat, hancur. Jadi kita mau coba lihat sebetulnya kenapa kata orang kuat itu dimunculkan dalam polemik hari ini. Kan konyol. Orang yang paling kuat di negeri ini, yang mampu menuntun kita berdebat secara akal sehat, ya Karni Ilyas. Karena dia bisa menuntun percakapan ini bertahun-tahun, berbulan-bulan tanpa mencari sensasi. Ada TV lain tiap hari bicara itu sensasi isinya. Artinya orang itu orang lemah yang mimpin. Kuat secara moral, atau kuat secara akal, atau kuat secara fisik. Para sobat politik, senang sekali bisa kembali menyapa kalian dalam ruang diskusi yang selalu hangat dan berani membedah berbagai dinamika politik di tanah air. Kali ini kita dikejutkan dengan sebuah tayangan yang sangat menegangkan dan syarat akan makna mendalam, di mana jurnalis senior Karni Ilyas tampak sangat emosional, bahkan hampir meneteskan air mata saat menyimak analisis super tajam dari akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung dengan gaya retorikanya yang khas dan tanpa tedeng aling-aling langsung membongkar polemik yang selama ini menjadi perbincangan publik, yaitu misteri keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus-menerus menggelinding liar di tengah masyarakat. Dengan analogi yang sangat cerdas, Rocky melontarkan sebuah pertanyaan retoris yang menohok akal sehat kita semua, yaitu seandainya ijazah tersebut memang benar-benar hilang, apakah kapasitas berpikir dan kecerdasan intelektual dari pemiliknya juga ikut lenyap seketika? Pertanyaan kritis ini sebenarnya diarahkan untuk menguji bagaimana publik menilai kepemimpinan seseorang bukan hanya dari selembar kertas akademik formal, melainkan dari runtutan logika berpikir, efektivitas kalkulasi politik, serta argumentasi rasional yang ditunjang dengan rekam jejak yang nyata. Namun perdebatan ini justru tidak berujung karena dipertaruhkan sekarang bukan lagi sekedar mencari kebenaran material atas ijazah tersebut, melainkan pertempuran persepsi yang sengaja dipelihara secara sistematis agar masyarakat terus berada dalam kebingungan. Rocky Gerung yang pernah hadir sebagai saksi ahli pertama saat kasus ini pertama kali disidangkan di Pengadilan Solo menilai bahwa seluruh drama panjang ini pada akhirnya bermuara pada kepentingan taktis dan gelegat politik belaka. Menariknya, ia juga membuka tabir mengenai siapa sosok kuat di balik penahanan beberapa tokoh kritis seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa, di mana ia berseloroh bahwa sosok kuat itu tidak lain adalah sang mantan presiden sendiri yang memang tidak ingin persoalan ini dibongkar secara gamblang demi menghindari perpecahan soal yang masif. Polemik ijazah ini ibarat sebuah teka-teki detektif di mana semua orang sibuk menebak-nebak keaslian dokumen tanpa pernah melihat wujud fisik barang yang diperdebatkan secara ilmiah. Mirip dengan kebingungan Sherlock Holmes saat menghadapi kasus tanpa barang bukti konkret untuk diuji di laboratorium kimia. Akibatnya publik disuguhi tontonan drama berepisode-episode yang tak kunjung usai, sementara pihak yang bersangkutan justru enggan hadir langsung di persidangan untuk menunjukkan keaslian dokumen tersebut. Demi membangun segala tuduhan miring, keenggangan ini menimbulkan kecurigaan yang semakin tebal di kalangan masyarakat, bahkan melahirkan spekulasi bahwa ada dugaan manipulasi hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum demi menutupi realitas yang sebenarnya. Banyak netizen dan pengamat menyayangkan rusaknya integritas institusi hukum yang seharusnya netral dan mengayomi semua pihak tanpa memihak pada kepentingan penguasa, tentu demi menjaga marwah keadilan negara kita. Demikian ulasan lengkap dan mendalam kita kali ini mengenai pusaran polemik politik yang tiada habisnya menguras perhatian publik nasional. Saya sebagai konten kreator sangat berharap analisis kali ini bisa membuka cakrawala berpikir kita semua,
terombang-ambing oleh permainan persepsi yang dikonstruksikan oleh para elit politik. Mari kita terus mengawal setiap isu penting ini dengan akal sehat dan objektivitas yang tinggi demi terwujudnya iklim demokrasi serta penegakan hukum yang jujur di Indonesia. Jangan ragu untuk menulis tanggapan, opini, serta diskusi cerdas sobat politik sekalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling bertukar pikiran dan bercerdasan satu sama lain. Terima kasih banyak atas dukungan hangat kalian semua yang selalu setia mengikuti tayangan di saluran ini. Tetap kritis, tetap cerdas. Sampai jumpa pada pembahasan video menarik lainnya, dan mari kita jaga keutuhan NKRI harga mati.